Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah strategi algoritma yang beranggotakan yang pertama Ayuda Maharani dengan NIM 211020050, yang kedua Sandi Aksabra Kristianto dengan NIM 211020057, yang ketiga Jovi Inzaghi dengan nomor NIM 211020064, yang keempat Puspita Kartikasari dengan nomor NIM 211020075. Kemudian yang kelima ada Nazar Yosa Wisnuwardana dengan NIM 211021192. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan percobaan kami terkait dengan efisiensi algoritma brute force, greedy, dan dynamic programming untuk permasalahan knapsack. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama akan dibahas oleh Ayuda Maharani. Dipersilakan. Oke, saya akan menjelaskan dasar teorinya. Sebuah perusahaan logistik memiliki truk dengan kapasitas maksimum 100 kg. Tugasnya adalah memilih kombinasi paket untuk dimasukkan ke dalam truk agar keuntungan maksimal tanpa melebihi kapasitas truk. Setiap paket memiliki dua atribut utama, yaitu berat dan keuntungan. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan beberapa pendekatan algoritma, yaitu brute force, greedy, dan dynamic programming. Algoritma brute force itu menyelesaikan masalah dengan mencoba semua kemungkinan kombinasi paket. Setiap kombinasi dihitung total berat dan keuntungannya, lalu dipilih kombinasi terbaik. Pendekatan ini menjamin solusi optimal karena mengevaluasi seluruh pilihan, tetapi membutuhkan waktu dan sumber daya komputasi yang sangat besar, terutama jika jumlah paket yang diproses banyak. Lalu, algoritma greedy bekerja dengan membuat keputusan terbaik pada setiap langkah berdasarkan kriteria tertentu. Ada 3 variasi pendekatan greedy. Pertama, greedy by weight, yang memilih paket dengan berat paling terlebih dahulu untuk memaksimalkan jumlah paket yang dimasukkan. Kedua, greedy by profit, yang memprioritaskan paket dengan keuntungan terbesar untuk memaksimalkan nilai total. Ketiga, greedy by density, yang memilih paket dengan rasio keuntungan terhadap berat atau densitas tertinggi untuk memaksimalkan nilai per unit berat. Pendekatan greedy cenderung lebih cepat dibandingkan dengan brute force, tetapi tidak selalu menghasilkan solusi yang optimal. Lalu untuk algoritma ketiga, itu algoritma dynamic programming. Algoritma dynamic programming adalah pendekatan yang lebih efisien untuk masalah ini. Dynamic programming memecah masalah menjadi sub-masalah yang lebih kecil dan menyelesaikannya secara bertahap. Pendekatan ini dapat dilakukan secara bottom-up atau dimulai dari kapasitas kecil hingga kapasitas maksimum atau top-down, yang dimulai dari kapasitas maksimum ke kapasitas kecil. Dengan menggunakan tabel untuk menyimpan hasil perhitungan, dynamic programming memastikan solusi optimal dengan waktu komputasi yang lebih efisien dibandingkan dengan brute force. Ketiga algoritma ini menawarkan keunggulan dan kelemahan masing-masing, di mana brute force sangat akurat tetapi lambat, greedy lebih cepat tetapi kurang optimal, dan dynamic programming memberikan keseimbangan antara efisiensi dan akurasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Sani. Oke, yang selanjutnya adalah terkait dengan bagian implementasi dari ketiga metode yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu metode brute force, greedy, dan dynamic programming. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu alur untuk pengujiannya. Di sini yang pertama kali akan dilakukan adalah membuat data yang nantinya akan disimpan untuk digunakan pengujian di setiap metodenya. Kemudian tahapan yang kedua, membuat metodenya. Kemudian tahapan yang ketiga, menjalankan setiap metodenya. Dan yang keempat, akan membangun grafik keterkaitan antara waktu dan jumlah inputan dari setiap metode yang digunakan. Oke, mungkin share screen-nya boleh dipindahkan ke bagian programnya. Nah, oke. Coba turun sedikit. Nah, di sini yang pertama, setelah seperti yang saya jelaskan tadi, di sini akan membuat datanya terlebih dahulu. Nah, di sini dengan menggunakan fungsi generate and store data, di sini disiapkan terlebih dahulu tempat untuk menyimpan data dan size yang akan digunakan. Nah, size yang akan digunakan ini berapa data yang akan digunakan. Nah, pada percobaan kali ini kita mencoba dengan menggunakan 5 macam model data, yaitu ada 10 data, 100 data, 1000 data, 10.000 data, dan 100.000 data.
Nah, selanjutnya di sini kami juga membatasi maksimum weight dan maksimum profitnya untuk setiap data yang dibangun dengan menggunakan fungsi random nantinya agar nilainya tidak terlalu besar. Di sini menggunakan max weight-nya sebanyak 100 dan profitnya 250. Nah, kemudian dibuat perulangan untuk setiap size-nya 10, 100, 1000, 10.000 dan 100.000 akan dibuat masing-masing pasangan berat dan profitnya. Nah, di sini menggunakan fungsi random akan dibuat nilai untuk weight dan profitnya. Kemudian hasilnya akan disimpan di dalam data. Baik, selanjutnya ke bawah. Nah, setelah data sudah dibangun dan diciptakan, kemudian langkah selanjutnya seperti yang saya jelaskan tadi yaitu membuat logika dari metodenya. Nah, di sini yang pertama adalah logika untuk brute force di sini. Untuk brute force ini yang pertama mendefinisikan panjangnya, kemudian max value-nya dan tempat untuk menampung hasil dari base combination-nya. Nah, di sini dibuat perulangan untuk menjumlahkan setiap dari weight dan profitnya. Nah, nanti ketika didapatkan hasilnya, nanti akan dibandingkan. Jika total weight-nya kurang dari capacity, maka akan masuk ke dalam max value. Jika tidak, maka tidak dimasukkan ke dalam max value. Kemudian hasilnya akan disimpan dan nanti akan digunakan untuk membuat grafiknya seperti itu. Oke, kemudian untuk penjelasan terkait dengan greedy akan dijelaskan oleh Jovi. Oke, baik. Terima kasih Mas Hani. Mungkin lanjut ke greedy ya, topik greedy. Jadi metode greedy itu dia akan menerima data berat, profit, dan kapasitas yang sudah disimpan sebelumnya. Kemudian program akan menentukan modelnya, yaitu antara by weight dengan prioritas barang berat terendah, by profit dengan barang dan by density prioritas barang dengan profit to weight rasionya yang tertinggi, di mana profit to weight rasio tertinggi didapatkan dari pembagian antara weight dan profit. Kemudian selanjutnya, barang akan diurutkan dari skor tertinggi ke skor terendah. Untuk memastikan prioritas tertinggi, diproses terlebih dahulu. Kemudian, iterasi dimulai untuk barang yang sudah diurutkan tersebut. Untuk setiap barang, jika tidak melebihi kapasitas, maka akan ditambahkan ke knapsack. Jika lebih, tidak dimasukkan. Mungkin itu penjelasan dari greedy. Selanjutnya akan dijelaskan ke Mbak Puspita Kartikasari. Terima kasih. Oke, bisa dibantu share screen ke source code-nya, Kak. Oke. Di sini terdapat function db knapsack yang merupakan algoritma dynamic programming untuk menyelesaikan masalah knapsack button up, di mana yang pertama ada nilai n yang berisikan jumlah dari weight, kemudian ada matriks dp yang digunakan untuk menyimpan nilai maksimum, kemudian terdapat iterasi untuk mengisi tabel dp dengan perulangan jika weight-nya itu belum mencapai batas maksimum, barangnya ini tidak dapat, udah melebihi batas kapasitas, jadi tidak ditambahkan. Nah, selanjutnya di sini ada variabel total value yang digunakan untuk menyimpan nilai maksimum yang dapat dicapai. Kemudian total weight ini berupa kapasitas yang dimasukkan oleh user. Kemudian di sini ada selected item yang berupa list kosong. Nah, di sini terdapat juga perulangan untuk melacak kembali barang yang dipilih. Dan selanjutnya barang yang dipilih itu akan masuk jika DPI dengan
total weight-nya tidak sama dengan DPI-1 total weight. Kemudian selected item dimasukkan dengan indeks I-1. Kemudian total weight-nya jadi berkurang dari yang awalnya kapasitas total dikurangi dengan berat barangnya. Kemudian function DP knapsack ini nanti akan mengembalikan nilai balikan berupa selected item dan juga total value. Nah, selanjutnya terdapat variabel storage dataset yang digunakan untuk menyimpan dataset acak untuk eksperimen dengan nama generate and store data. Kemudian terdapat capacity, yaitu kapasitas maksimum yang diinisialisasi dengan 100. Kemudian ada data untuk menyimpan hasil waktu, ada data size, burn first time, graduate time, grady profit time, grady density time, dan DP times yang semuanya berupa list kosong. Oke, selanjutnya ada kode untuk mengumpulkan hasil pengujian waktu, di mana kode tersebut dimulai dengan iterasi melalui dataset yang disimpan dalam storage dataset. Setiap dataset memiliki ukuran tertentu size yang berisi berat weight dan keuntungan profit dari item. Kemudian di sini akan diterapkan function-function dari algoritma yang sudah dibuat di atas. Yang pertama ada function brute force. Di sini digunakan hanya ketika size-nya itu kurang dari 20 karena brute force ini tidak begitu efisien untuk data yang besar. Dan jadi ketika size-nya itu lebih besar dari 20, maka waktu eksekusinya akan diisi dengan none. Kemudian ada algoritma greedy by weight, di mana di sini ada tiga algoritma greedy, yaitu greedy by weight, by profit, sama by density, di mana ketiga-tiganya itu mengambil function greedy knapsack dengan mode yang berbeda sesuai sama by-nya apa. Jadi di sini ada by weight, kemudian modenya weight juga, by profit, modenya profit, dan by density, modenya density. Nah, untuk nilainya nanti akan dimasukkan di GW time. Di sini time-nya dikurangi dengan start time, kemudian yang profit juga sama di GP time, time-nya dikurangi dengan start time, dan seterusnya. Kemudian untuk function dynamic programming, di sini memanggil DP knapsack dengan menginputkan weight, profit, dan capacity. Kemudian DP time-nya merupakan time dengan dikurangi start time. Nah, setelah mendapatkan nilai-nilai dari hasil time-nya tadi, maka nilai tersebut akan dimasukkan ke nilai awal yang tadi kosong, yaitu ada brute force time, dimasukkan by time jika by time-nya itu bukan non atau float-nya itu INF. Kemudian di sini grady wait time berisikan GW time, kemudian grady profit time berisikan GP time, dan grady density time berisikan GD time, dan DP time berisikan DP time. Kemudian kode di bawahnya ini merupakan gambaran visual dari grafik, di mana titik-titik yang digunakan nanti ada greedy by weight, greedy by profit, greedy by density, burn force, dan dynamic programming. Kemudian dengan X labelnya ada dataset size, kemudian Y labelnya execution time, second, dan log scale. Kemudian untuk title-nya ada algorithm execution time by dataset. Ke bawah, Kak. Sampai gambarnya. Nah, jadi
Dari kode visualisasi tadi didapatkan hasil seperti berikut. Sekian, saya akan dilanjutkan oleh Nazar. Oke, terima kasih untuk waktunya. Yang selanjutnya itu adalah pengujian. Yang data yang digunakan untuk melakukan pengujian ini adalah data acak untuk weight dan profit yang dibuat dengan fungsi random. Kemudian data random weight dan profitnya disimpan dalam sebuah tuple yang nantinya akan digunakan di setiap metode. Data yang digunakan bervariasi mulai dari 10, 100, 1000, 10.000, dan 100.000 untuk setiap metodenya. Dan ini untuk tabel waktu pengujiannya. Nah, untuk analisis hasil pengujiannya yang versi brute force itu waktu eksekusi tertinggi adalah 0,001529 detik, meskipun dataset kecil karena algoritma mengeksplorasi semua kombinasi kemungkinan untuk memastikan solusi optimal. Lalu eksekusi untuk dataset melebihi 20 tidak dihitung karena memakan waktu yang sangat lama dan juga kompleksitas eksponensial membuat algoritma ini kurang efisien bahkan untuk dataset kecil. Lalu untuk yang greedy itu ada 3, ada weight, profit, dan density. Untuk metode greedy by profit adalah yang tercepat itu 0,000014 detik dalam menyelesaikan masalah ini. Untuk greedy by density memberikan solusi optimal dengan waktu yang hampir sama cepat, yaitu 0,000018 detik. Lalu yang ketiga adalah dynamic programming. Untuk dynamic programming ini waktu eksekusinya adalah 0,000380 detik, lebih tinggi dibanding metode greedy, tetapi jauh lebih efisien dibanding brute force karena memberikan solusi optimal untuk dataset ini. Nah, kesimpulannya untuk brute force knapsack yaitu kompleksitas waktunya adalah 0, 2n dikali n. Terdapat 2n subset atau kombinasi yang harus diperiksa. Untuk setiap subset menghitung total berat dan nilai membutuhkan 0n. Lalu sangat tidak efisien untuk ukuran dataset besar karena pertumbuhan eksponensial. Untuk greedy knapsack, kompleksitas waktunya yaitu 0 dalam kurung n log n, yaitu tahap pengurutan berdasarkan prioritas. Dalam ini weight, profit, atau density membutuhkan 0 n log n. Lalu seleksi barang setelah pengurutan dilakukan dalam 0 dalam kurung n. Lalu sangat cepat untuk dataset besar karena hanya bergantung pada pengurutan. Yang ketiga adalah dynamic programming bottom up. Kompleksitas waktunya adalah 0 dalam kurung n titik w. N itu adalah jumlah barang, W itu adalah kapasitas untuk knapsacknya. Nah, lalu matriks DP-nya berukuran n plus 1 kali dalam kurung W plus 1, dan setiap elemen dihitung dalam waktu konstan atau 0 dalam kurung 1. Lalu lebih efisien dibanding brute force, tetapi untuk kapasitas W besar, algoritma ini tidak menjadi praktis. Dari hasil pengujian dan analisis kompleksitas waktu, greedy knapsack adalah algoritma yang lebih bagus dibandingkan dengan brute force dan dynamic programming dalam hal waktu eksekusi dan praktikalitas. Greedy memiliki kelebihan waktu yang sangat cepat. Algoritma ini memiliki kompleksitas 0 dalam kurung n log n yang memungkinkan eksekusi lebih cepat bahkan untuk dataset besar. Kemudian greedy bekerja dengan baik untuk dataset besar karena waktu eksekusinya sangat efisien, dan algoritma greedy ini dapat disesuaikan dengan berbagai mode, bisa mode berat, mode profit, atau mode densitas yang memberikan fleksibilitas dalam solusi. Kemungkinan itu dari pengujian. Selebihnya kurang lebih mohon maaf. Selanjutnya akan saya berikan kepada Kak San. Oke, baik. Demikianlah presentasi terkait percobaan dan pengujian permasalahan knapsack dengan menggunakan 3 metode, yaitu brute force, greedy, dan dynamic programming. Nah, dari pengujian yang sudah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa metode greedy lebih
unggul dibandingkan dengan metode brute force dan dynamic programming. Oke, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.